tiga hal proses di dalam kehidupan yang paling rumit. Bahkan orang yang sudah ahli sekalipun kewalahan menghadapinya. Disebut benar bisa salah, disebut salah juga bisa benar. Apakah tiga hal proses kehidupan itu? Ego, pamrih, arogan. Siapapun dia pasti ada dan memiliki. Siapapun dia loh. Rumitnya dengan tiga hal inilah manusia jadi punya masalah. Dengan adanya tiga hal tersebut, ego, pamrih, arogan, inilah manusia jadi bermasalah. Jadi yang menyebabkan manusia bermasalah itu berarti ego, pamrih, arogan itu benar. Jadi kalau ingin tidak bermasalah, kita harus melenyapkan ego, pamrih, arogan itu benar. Apa bisa, Pak Web? Yang namanya manusia, ya, apa bisa? Apa mungkin bisa manusia lepas dari ego, pamrih, arogan? Apa mungkin bisa? Lawang para ahli saja menggunakan ego, pamrih, arogan untuk mencapai keinginannya. Tanpa adanya ego, pamrih, arogan, apakah ada kemajuan? Apa ada perkembangan? Apa ada pencapaian? Jika tanpa adanya ego, pamrih, arogan tersebut. Misal contoh, anak-anak yang masih balita sekalipun, yang belajar mengaji, belajar menulis di sekolahan, itu kan karena adanya ego, pamrih, arogan. Nah, kalau tanpa ego, pamrih, arogan, mana mungkin mau mereka belajar ngaji, belajar, mana mungkin mau. Bahkan apa ya istilahnya, bahkan mempelajari tentang ketuhanan sekalipun, jika ada ego, pamrih, arogan di dalamnya jadi masalah. Apalagi selain tentang Tuhan. Jadi intinya masalah itu adalah ego, pamrih, arogan itu. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa mungkin bisa manusia lepas dari ego, pamrih, arogan itu? Apa mungkin bisa manusia tanpa ego, pamrih, arogan itu? Bisa. Bisa. Kenapa saya katakan bisa? Walaupun sesungguhnya kehidupan itu adalah ego, pamrih, arogan itu sendiri gitu. Tapi sejatinya manusia bisa tanpa ego, pamrih, arogan. Khusus manusia. Kenapa saya katakan bisa? Karena kita berbahan bukan dari ego, pamrih, arogan. Dan dicipta juga tidak dengan ego, pamrih, arogan. Bahan yang dijadikan kedirian kita adalah suci. Sedangkan kita diciptakan dengan cinta kasih sayang. Bukan dengan ego, pamrih, arogan. Artinya manusia tanpa ego, pamrih, arogan itu bisa. Caranya Pak Web, tekniknya, cara dan tekniknya, langkah awal,
kita harus mengaktifkan atau membangkitkan kesadaran pribadi, kesadaran diri pribadi. Langkah awal. Setelah kesadaran diri pribadi sudah aktif, sudah bangkit, langkah yang kedua, gunakan kesadaran diri pribadi itu untuk menyadari alam semesta seisinya. Nah, dengan menyadari alam semesta seisinya, tanpa keinginan, tanpa diniati, tanpa disengaja, terjadi sebuah proses yang otomatis, yang sifatnya otomatis. Dan proses itu sesuai dengan hukum hidup. Nah, di sini dia terbebas dari yang namanya ego, pamrih, arogan. Caranya, tekniknya mengaktifkan kesadaran atau membangkitkan kesadaran. Untuk yang masih awam, tentunya harus mengkaji Wahyu Pancagaib, kemudian mempraktekkannya menggunakan sifat dan sikapnya Wahyu Pancagaib itu sendiri, yaitu Wahyu Pancalaku atau iman. Untuk yang masih awam. Nah, kalau yang bukan awam, Pak, kalau yang bukan awam, kalau yang ada di luar sana bisa simak video saya yang berjudul Mijil dan Sedulur Papat. Kemudian simak juga video lanjutannya yang menginformasikan tentang prakteknya, yaitu video yang berjudul Praktek Kunci atau Kumpul Nunggal Suci. Berbahan dua video yang saya informasikan tanpa tedeng aling-aling itu, yang di luar sana bisa ikut praktek. Tapi yang sudah manekung, kalau yang belum manekung yo ora iso. Itu cara dan tekniknya. Jadi ketika kita berlatih dan terus berlatih tanpa henti, mempraktekkan patrap samadhi manunggal jati, di sini sistematik hukum hidup itu aktif, sehingganya kejadiannya itu di luar keinginan kita, di luar kehendak kita, di luar kemauan kita, gitu. Nah, kalau sudah seperti itu, ego, pamrih, arogan letaknya di mana? Tidak bisa masuk dia. Ketika seseorang dalam sikon manunggal jati, jangankan menit, dalam hitungan detik saja, pada saat itu alam semesta seisinya itu berkomunikasi dengan kita di luar keinginan kita loh, tanpa kita niati, tanpa kita niati. Kenapa ini perlu dilatih secara terus-menerus? Agar supaya hafal, supaya terbiasa. Selama ini otak, hati, dan kelamin kita
itu terbiasa berego, berpamrih dan berarogan. Nah, terbiasa di situ. Nah, untuk melepaskan kebiasaan otak kita, kebiasaan otak kita yang berego, kebiasaan hati kita yang berpamrih, kebiasaan kelamin kita yang berarogan, kita perlu berlatih. Melatih otak, hati, dan kelamin kita untuk manunggal. Untuk manunggal. Caranya memanunggalkan, tekniknya memanunggalkan pikiran, hati, dan kelamin melatih sedulur papat kalimo pancer kita mengarah pada satu titik saja. Apa yang menjadi titik dalam latihan? Bebas. Silakan memilih titik mana, menggunakan titik mana. Asalkan titik yang digunakan satu, jangan lebih dari satu. Pelajaran ini sudah saya ungkap di 2 judul video yang saya katakan tadi. Dan tentang ini bukan tidak bisa, tapi akan menjadi tidak beraturan kalau saya uraikan berulang-ulang kali. Sebab itu saya jadikan momen berbentuk video, karena dengan video bisa diulang-ulang. Itulah perlunya, itulah pentingnya penyelesaian laku murni menuju suci. Penting dan perlu serta utamanya itu di situ. Bisa saya ilustrasikan dengan selembar kertas kosong. Dengan selembar kertas kosong kita punya kebebasan, bisa mencoret model apapun. Tapi dengan kertas yang sudah penuh dengan tinta, bagaimana kita bisa mencoret sesuatu hal? Itulah pentingnya penyelesaian laku murni menuju suci. Suci, seperti yang sudah sering saya informasikan, bahwasanya tidak ada apa-apa. Apa-apa itu tidak ada. Benar-benar kosong. Lah, di kosong inilah kita bermula. Di kosong inilah kita bisa memulai apapun itu. Ketika seseorang berhasil mencapai suci, yang artinya tidak ada apa-apa, apa-apa itu tidak ada, termasuk ego, pamrih, arogan itu sendiri.
Kan di dalam suci tidak ada, lawang suci itu nggak ada apa-apa. Artinya ego, pamrih, arogan pun tidak ada di dalamnya. Lah, di sini manusia bisa melakukan apapun sekehendaknya. Kalau belum, tidak bisa. Kalau belum, berarti tidak bisa. Itulah penting, perlu dan utamanya penyelesaian laku murni menuju suci. Karena dengan mencapai suci, kita bisa memulai apapun dari nol. Memulai apapun dari nol, itulah yang terbaik. Dan nol inilah suci. Nol inilah hidup. Nol inilah manunggal jati. Artinya memulai apapun itu dari nol, kita tidak akan menghadapi kemustahilan. Saya pernah memberikan pemahaman kenapa ketika memasuki suci, ketika memasuki sejatine urip, kok tidak ada apa-apa, apa-apa itu tidak ada. Karena apa-apa itu ada di dalam diri kita, bukan di luar diri kita. Sedangkan apapun yang ada di luar diri itu hanya gambaran dari apa yang ada di dalam diri kita. Nah, karena apapun di luar diri itu hanya sebuah gambaran dari apa yang ada di dalam diri kita, maka apapun yang ada di luar diri itu menjadi bergantung kepada kita. Kalau kitanya nol, kalau kitanya tidak nol, kita akan mengalami kesulitan. Mau memulai dari mana kalau tidak dari nol? Mau memulainya dari mana kalau kita tidak nol? Mau memulai dari mana kalau kita tidak suci? Mau memulai dari mana kalau kita tidak manunggal jati? Lawang permulaannya itu adalah nol. Suci, manunggal jati itu sendiri. Dimulai dari tengah, enggak maksimal. Dalam hal ini panjenengan boleh menjiplak ilmunya petugas pom bensin. Dimulai dari nol. Dimulai dari nol ya. Oh, silakan. Lihat ya Pak, mulai dari nol. Yeah. Wah, itu filosofinya petugas bensin itu luar biasa. Setiap ada kendaraan mau ngisi BBM, tidak peduli tangkinya itu masih separuh, tidak peduli dia. Dia selalu katakan dimulai dari nol ya Pak. Karena dengan dimulai dari nol, apapun itu menjadi mudah dan jelas serta pasti.
Nah, ketika seseorang berada di dimensi nol, ketika seseorang berada di dimensi suci, di dimensi manunggal jati, jika pikirannya sampai aktif, maka terjadilah. Jika hatinya sampai aktif, terjadilah. Jika kelaminnya aktif, terjadilah. Ketika dalam sikon nol atau suci atau manunggal jati. Untuk kesini dibutuhkan latihan kontinu. Karena apa? Karena pikiran hati kelamin kita belum terbiasa. Kita harus berlatih secara kontinu sampai pikiran hati kelamin kita menjadi terbiasa. Dan sesungguhnya yang dimaksud Tuhan itu, kalau panjenengan pengen tahu, nol itulah Tuhan. Itu kan awal dan akhir, sama kan? Nol juga awal dan akhir. Mau berhitung berapapun, titik akhirnya tetap nol. Mau berhitung hingga berapapun, titik awalnya nol. Ketika kita nol, ketika kita manunggal jati, saya menggunakan kalimat tidak ada bedanya antara aku dan dia. Dia adalah aku adalah dia. Untuk mencapai titik ini, kita harus mau terlebih dahulu menghadapi, mengalami, dan merasakan apapun sealam semesta ini. Baru bisa ke situ. Ada penolakan? Belum bisa, bukan tidak bisa, belum bisa. Dan apa yang saya informasikan tentang pelatihan praktek kunci atau kumpul nunggal suci, itu adalah cara dan teknik termudah mencapai manunggal jati atau nol. Judulnya mempertahankan suci, itu judul. Mempertahankan kesempurnaan abadi, itu judul. Tapi mempertahankan ini kalau harus dikupas, nah ini salah satunya yang sedang saya ceritakan. Kalimat atau istilah mempertahankan ini kalau harus dikupas, salah satunya seperti yang sedang saya ceritakan. Sesungguhnya setiap kali kita berlatih praktek manunggal jati atau kumpul nunggal suci atau kunci di luar niatan, di luar kesengajaan, kita sedang melatih kemanunggalan sedulur papat kalimo pancer kita dengan alam semesta seisinya. Nah, karena tidak ada niat untuk memanunggalkan, karena tidak ada keinginan untuk memanunggalkan, artinya di situ tidak ada ego, tidak ada pamrih, tidak ada arogan. Karena tidak diniati. Kita kan berlatih praktek manunggal jati. Tidak ada niat.
niat mau memanunggalkan sedulur papat kelima pancer atau manunggal dengan nggak ada niatan ke situ. Secara otomatis, tanpa sengaja, tanpa diniati, tanpa karep, ego, pamrih, arogan luntur di situ. Aslinya mudah. Jadi tidak perlu dengan perlawanan, dengan ego, pamrih, arogan itu kan jauh lebih kuat dibanding tenaga kita. Kalau kita memiliki kekuatan tenaga 10 pon, ego kita bisa 100 pon itu. Artinya kekuatan ego, pamrih, arogan itu jauh lebih besar dibanding kekuatan tubuh kita, kekuatan akal pikir kita. Artinya siapapun dia tidak akan pernah mampu mengalahkan ego, pamrih, arogan itu. Jadi satu-satunya jalan untuk mengalahkan ego, pamrih, arogan itu ya tidak menggunakan ego, pamrih, arogan itu sendiri. Lah, niat tidak menggunakan ego, pamrih, arogan itu juga sudah ego, pamrih, arogan. Nah, nggak sulit. Wes, ingsun matek aji niat ora arep nganggo ego, pamrih. Lah itu sudah ego, pamrih, arogan itu. Lah wong niat kok karep no. Nah, ego, pamrih, arogan kan niat, karep, keinginan itu tadi. Ya, sulit. Ya, biayanya aja. Nah, dengan mempraktekkan pelatihan manunggal jati, nggak bisa berbuat apa-apa mereka bertiga. Nggak bisa berbuat apa-apa. Mereka akan aktif ketika kita berpikir, ketika kita berhati, ketika kita bersahwat. Aktifnya angan-angan, rasa dan syahwat kita, pikiran, hati dan kelamin kita, ketika dalam sikon manunggal jati, jangan kau ragukan, karena dia dalam keadaan suci. Dan yang aktif itu bukan 4 anasir kita, tapi hidup kita yang aktif. Dalam sikon manunggal jati, dalam sikon 0, dalam sikon suci, jika sampai pikiran, hati dan kelamin kita aktif, yang aktif itu tadi bukan 4 anasir kita, melainkan hidup kita. Nah, disinilah ego, pamrih, arogan akan ikut aktif. Dan sesungguhnya fungsi daripada ego, pamrih, arogan itu adalah di posisi itu. Sebelum di posisi itu, tidak punya hak kita mengaktifkan, apalagi menggunakan ego, pamrih, arogan. Sebab itu jadi masalah. Karena apa? Karena penggunaannya dalam sengketa. Jadi yang punya hak berego, yang punya hak berpamrih, yang punya hak berarogan itu hidup, bukan 4 anasir. Kalau sampai yang menggunakan ego, pamrih, arogan itu 4 anasir, rusak mas, rusak, semrawut, ujungnya mumet. Karena bukan haknya, bukan haknya. Gitu.
Nah, kejadian ini bisa saya ilustrasikan seperti ini. Ketika kita bersenggama dan berhasil mencapai titik puncaknya klimaks, kira-kira panjenengan bisa menyadari apa di situ? Ayo. Mungkin panjenengan sendiri, laki-laki atau bukan, itu mungkin tidak tersadari kan. Itu loh nol. Itu loh nol, itu loh awal mula. Ketika itu, jika pikiran panjenengan aktif, atau hati panjenengan aktif, atau kelamin panjenengan aktif, panjenengan berkata mobil muncul di pinggir amben itu mobil. Darahnya apa? Nah. Ketika kejadian itu terjadi, kalau sampai pikiran panjenengan aktif berpikir mobil, maka di kamar tempat panjenengan bersenggama itu jerak muncul mobil. Kalau hati panjenengan sampai aktif membatin itu dan ini, maka terjadilah itu dan ini di kamar tempat panjenengan bersenggama. Tapi jangan kau praktekkan itu. Karena apa? Karena nol yang saya maksud bukan nol ketika kita bersenggama. Engkau mbok prakteknya cendal. Nol yang saya maksud itu adalah ketika kita bersamadhi duduk bersila, bukan ketika. Maksudnya itu hanya gambarannya, hanya gambarannya. Itulah mukjizatnya nol, mukjizatnya permulaan, hebatnya permulaan itu di situ. Karena kita belum terbiasa. Ketika kita berhasil mencapai itu, ya benar-benar suwung, pikiran yang ndak aktif, hati yang ndak aktif, sahabat yang ndak aktif, karena belum terbiasa. Kalau kita sudah terbiasa, kita sadar bahwa kita itu sedang hidup di dalam kehidupan dunia, yang artinya perlu dan butuh sandang, pangan, dan bla bla lainnya. Kita mampu menyadari ke situ. Tapi kalau belum terbiasa, ketika kita mencapai titik nol, ya suwung. Orang kelingan nek ndek utangnya orang kelingan. Suwung orang kelingan. Karena belum terbiasa. Itu loh nol. Apa istimewanya nol? Lah tadi sudah saya kasih gambaran. Semua itu bermula dari nol. Dan semua itu berakhir kepada nol pula. Oke. Nah, kalau kita sudah terlatih di sini sehingga kita menjadi biasa, ketika kita berada di titik itu, kita sadar. Karena sadar, akhirnya bisa menyadari bahwasanya kesadaran itu bisa digunakan untuk apa? Apa saja. Kesadaran, perginya kesadaran itu sesuai kemana perginya pikiran, kemana perginya hati, kemana perginya kelamin. Jadi kalau pikiran, hati, kelaminnya tidak pergi, kesadaran ya anteng, nggak akan kemana-mana dia, anteng. Nah, untuk menguasai itu harus terbiasa dulu. Untuk menguasai itu harus terbiasa dulu. Kalau belum terbiasa, bagaimana mungkin bisa menguasai? Lalu dia hidup, lah hidup itu merdeka, suka-suka dia. Siapa yang bisa menguasai? Harus terbiasa dulu, harus akrab dulu, harus terbiasa dulu. Kalau filosofi Jawanya, witing trisno wijalaran soko kulino.
Nah, harus di sini dulu. Makanya saya memberi motivasi, terus latih, terus latih, terus latih. Maksudnya supaya menjadi kebiasaan dan terbiasa. Nah, kalau sudah menjadi kebiasaan dan sudah terbiasa, kita bisa menguasainya. Nah, di sini peran Tuhan ada. Maksudnya Tuhan, yang dimaksud Tuhan itu loh di ranah itu gitu loh, di ranah itu. Kalau tidak di ranah tersebut, urung enek Tuhan, belum berlaku Tuhan, belum. Masih ukuran sesama makhluk hidup. Tuhan belum berlaku di situ. Tapi kalau sudah berkecimpung di dalam lingkaran nol, nah di sini baru Tuhan itu berlaku. Yang disebut Tuhan itu ada di situ. Dan sesungguhnya proses penciptaan apapun di situ seperti itu gitu, aslinya itu. Di nol itu tadi, di suci itu tadi, di manunggal jati itu tadi. Makanya siapapun dia, kalau berhasil menempati nol itu terus menerus, oh ya tahu semua. Lawang apapun prosesnya itu di situ, kejadiannya di situ, akhirnya juga di situ. Dan kita bersama-sama dengan kejadian itu. Ya mesti roh toh. Pasti tahu lawang kitanya berada bersama-sama dengan kejadian itu. Nah, keseluruhannya itu loh yang dimaksud Tuhan. Nah, keseluruhannya itu loh yang dimaksud Tuhan. Jadi Tuhan itu bukan per individu, bukan. Tuhan itu adalah seluruh kejadian yang sedang terjadi itu tadi. Kalau sesudah terjadi, sudah nggak ada Tuhan lagi. Sebelum terjadi, masih belum ada Tuhan. Sebelum terjadi, belum ada Tuhan. Sesudah terjadi, sudah nggak ada Tuhan. Jadi Tuhan itu kejadian yang terjadi itu tadi. Gitu. Nah, karena kita satu dimensi dan sedang bersama-sama, ya pasti ngerti, paham, tahu. Nah, manusia hidup untuk itu. Manusia hidup untuk itu. Makanya manusia hidup disebut putro. Putane roso yang paling terakhir, inti saripati yang paling terakhir, tetes terakhir, itu manusia hidup. Jadi setelah semuanya itu diadakan, terakhir itu manusia, baru terakhir manusia. Makanya manusia disebut putro, putane roso, utawa pungkasane roso, tetes akhirnya rasa sejati. Kenapa kok manusia yang dijadikan seperti itu? Yang dijadikan tetes terakhir? Karena manusia diberi tugas. Apa tugasnya? Menempati, merawat, dan mengelola. Hingga sempurna. Itu tugas manusia. Nah, kalau yang diciptakan terakhir itu Jackie, anjing, ya mestinya anjing yang bertanggung jawab. Itu tujuannya manusia dicipta makhluk terakhir. Dan untuk itu manusia dicipta. Berarti orang yang nebang-nebang pohon di hutan itu Pak Web berdosa, salah? Enggak. Asalkan mengelola gerak dan geriknya, bukan membinasakan. Gitu. Jadi kalau mau nebang pohon di hutan, satu pohon, tanamlah pohon dua. Caranya gitu.
Itu baru bisa disebut mengelola. Nah, kalau nebang pohon di hutan 10 tanpa menanam sepohon pun, nah itu bukan manusia. Atau tiap hari motong ayam tapi tidak mau nernak ayam, tidak membiarkan ayam berkembang biak, maunya motong, itu namanya menghancurkan, bukan merawat. Seperti itu. Nah, di posisi ini kita tidak akan hitung-hitungan. Ketika seseorang berada di posisi tersebut, maka dia tidak akan ambil perhitungan untuk mengucapkan terima kasih. Nggak mahal, nggak pelit ngucapin terima kasih, itu nggak pelit. Bahkan kepada angin pun dia akan mengucapkan terima kasih. Kalau berada di posisi itu, tidak ada sesuatu apapun yang tidak berhak untuk menerima ucapan terima kasih. Kalau kita berada di posisi itu, bahkan kepada sehelai rambut yang lepas dari diri kita, kita pun akan mengucapkan terima kasih karena sudah sekian lama menyertai gerak-gerik tubuhku. Dia tidak akan mahal untuk mengucapkan terima kasih kepada sandalnya, kepada celana dalamnya, kepada pakaiannya, kepada apapun. Tidak akan mahal, tidak akan pelit. Karena memang layak untuk diucapi terima kasih. Tapi kalau belum mencapai titik itu, ya masih banyak pemikiran-pemikiran. Ini batin-batin. Jadi yang disebut Tuhan, maksudnya Tuhan, itu sebenarnya sederhana banget. Kitanya aja yang berlebihan memaknainya. Jadi yang disebut Tuhan, maksudnya Tuhan itu sesungguhnya sederhana sekali. Sederhana banget. Hanya kitanya aja yang ribet. Bagaimana nggak ribet? Sampai-sampai kita berpikir bahwa Tuhan itu wajib dibela lah. Tuhan kok wajib dibela? Tuhan itu wajib dilindungi. Kalau ada yang menghina, wajib dilindungi. Nah, masa Tuhan seperti itu? Nah, kalau Tuhan itu tidak bisa melindungi dirinya sendiri, terus piye arep melindungi seluruh ciptaannya? Ini loh, melindungi dirinya sendiri aja nggak bisa. Kan nggak lucu. Tuhan kok dibela, Tuhan kok dilindungi. Nggak lucu. Tuhan model seperti itu, suruh ke laut saja. Nah, nggak bisa melindungi dirinya sendiri. Tuhan angen-angen. Dan semua yang sudah saya uraikan tadi, itu sesungguhnya ada di dalam diri kita, bukan di luar diri kita. Semua yang sudah saya uraikan tadi ada di dalam diri kita, bukan di luar diri kita.
isi daripada diri kita itu, wah semrawut Pak ya. Iya, lawang alam semesta seisinya mau dipikir mumet. Mumet dipikir. Lawang alam semesta seisinya itu ada di dalam diri kita sesungguhnya. Bukan di luar diri kita. Dan kita tidak diharuskan, tidak diwajibkan, tidak dipaksa untuk mengetahui seluruhnya itu. Cukup 5 saja. Sedulur papat kalimo pancermu, liyane ora usah. Engko nek wis sedulur papat kelima pancer itu sudah kau ketahui, sudah kau pahami, sudah kau mengerti, yang lainnya akan ikut dimengerti, dipahami dan diketahui secara otomatis. Tolong kasih jalan Mas. Masa harus dimohon? Dengan 5 hal tersebut sedulur papat kalimo pancer yang ada di dalam diri kita, kita bisa membuka tabir model apapun. Kita bisa mengungkap rahasia apapun. Karena gembok dan kuncinya adalah mereka berlima. Kenapa mereka berlima itu saya katakan gembok dan kunci? Hidup itu ruh Tuhan. 4 anasir itu kesaktian Tuhan. Apa nih? Bagaimana tidak mau disebut gembok dan kunci? Lawang 5 hal ini, yang 1 roh Tuhan, yang 4-nya ilmu Tuhan. Lah dengan 5 ini udah cukup, udah lebih dari cukup. Untuk segala hal, semua hal, seluruh hal. Nah, mereka berlima ini harus kita latih untuk manunggal jati. Karena belum terbiasa manunggal jati. Manunggal jatinya itu ketika di awal saja. Setelah melalui awal, setelah melalui pertama, mereka berlima jadi berpisah. Proses berpisahnya mereka berlima itu karena mereka berlima bukan digunakan untuk berpikir, untuk merenung, untuk menyadari alam semesta seisinya. Padahal mereka berlima itu diturunkan, diwahyukan kepada manusia untuk berpikir, merenung, dan menyadari alam semesta seisinya, bukan yang lain. Saya kagum sama Tuhan, kagum banget. Bagaimana saya tidak kagum? Untuk seorang manusia, Tuhan rela mengambil sebagian ruhnya. Coba, ada pengorbanan yang lebih dari itu? Untuk seorang manusia, dia rela mengambil
mengambil bagian dari ruhnya. Untuk seorang manusia, dia rela memberikan seluruh ilmunya. Untuk seorang manusia agar bisa menempati alam semesta seisinya, merawat alam semesta seisinya, mengelola alam semesta seisinya, Tuhan rela mengambil sebagian ruhnya, yaitu hidup untuk manusia. Dan Tuhan rela memberikan seluruh ilmunya tersebut 4 anasir kepada manusia. Ada pengorbanan yang lebih dari itu. Saya sangat kagum sama Tuhan. Dan itu bukan sebuah pengorbanan yang remeh. Hanya Tuhan yang bisa melakukan. Hanya Romo yang bisa melakukan. Nah, kalau kita sampai tidak sesuai harapannya, kalau kita sampai tidak sesuai dengan kekudangannya, apa kata dunia? Lawang kita itu dibekali 5 hal itu diharap untuk itu. Lantas kejadiannya tidak sesuai dengan apa yang diharapnya. Tapi kita kan butuh makan, bla bla bla. Kalau kedaulatan Tuhan itu saya umpamakan seperti pemerintahan negara. Coba tanyakan kepada para pegawai-pegawai negeri itu. Ketika pegawai-pegawai negeri itu tadi ditugaskan ke suatu tempat, apa yang dilakukan oleh pemerintah? Apakah pemerintah tidak ngasih jatah? Apakah pemerintah tidak ngasih bayaran? Bahkan pemerintah ngasih jaminan pensiun loh. Kedaulatan Tuhan lebih dari sekedar kedaulatan negara. Lebih dari sekedar itu. Jadi kenapa takut tidak makan? Takut kalau tidak makan itu kalau tidak sedang jadi PNS atau punya pengetahuan di situ tapi belum diangkat jadi PNS, belum bekerja sebagai PNS dan lain sebagainya. Takut karena apa? Nganggur. Nah, kalau nyata-nyata sesuai dengan harapan Tuhan, sesuai dengan kekudangannya Romo, ngapain takut? Lawang kita sedang kerja. Artinya kita akan mendapat jatah, kita akan mendapat gaji, bahkan mendapatkan jaminan pensiun. Sama. Bahkan lebih dari sekedar kedaulatan negara. Kedaulatan Romo itu lebih sekedar dari kedaulatan negara. Takut ya, soalnya belum pernah sampai ke suci. Belum menyaksikan sendiri, belum mengalami sendiri, belum mengetahui sendiri bahwasanya suci itu ora ono apa-apa, makanya takut. Jadi kalau mau mendapat jatah, mau ingin mendapat gaji dan mengharap jaminan pensiun, ya harus sesuai dengan harapan Tuhan, harus sesuai dengan kekudangannya Romo. Berpikir, merenung, dan menyadari alam semesta seisinya yang sejatinya ada di dalam diri kita. Jika bukan itu yang kita lakukan, berarti kita sedang bolos kerja. Sedang bolos kerja. Maka sekarang kedaulatan negara modern, ya, absennya pakai cap jempol ya, absen pakai ibu jari. Karena apa? Karena kedaulatan negara tidak
sudah kapok dibohongi sama pegawainya. Ya, kedaulatan negara sudah kapok dibohongi pegawainya. Makanya sekarang absennya pakai jempol, jadi tidak bisa dibohongi. Kedaulatan Tuhan, kedaulatan Romo jauh lebih modern lagi. Karena Romo juga udah bosen dibohongi umatnya. Jadi kalau ingin dapat jatah, mau dapat gaji, mengharapkan pensiun, harus sesuai dengan harapan Tuhan. Harus sesuai dengan kekudangannya Romo. Yaitu berpikir, merenung, dan menyadari alam semesta seisinya. Dengan begitu berarti kita sedang bekerja kepada Romo, dan Romo akan membayar mahal. Tapi saya sudah terlanjur jadi pegawai kantor ya. Lakukan itu. Bekerja di kantor itu kan perkara mayoritas. Ya. Perkara mayoritas. Bukan masalah, lakukan. Tapi minoritasnya lakukan juga. Karena kita sebagai manusia hidup di dunia ini terdiri dari dua hal, wujud dan isi daripada wujud. Jadi yang dilakukan jangan soal wujud saja, soal isi dari wujud pun harus kita lakukan. Kalau dalam bahasa religiusnya, syariat dan hakikat harus kita lakukan secara seimbang. Ini bukan soal agama loh. Saya ngomong syariat dan hakikat, gue disangkanya agama. Syariat yang dimaksud itu umum, hakikatnya khusus. Tapi tekniknya belum diungkap dari tadi Pak Web. Kan videonya ada. Silakan simak videonya. Kelamaan Pak Web kalau saya harus buka video yang satunya. Sekalian dong di video ini. Oke. Durasi dulu bos. Oke. Caranya kunci. Kumpul nunggal suci. Cara manunggal jati adalah kunci. Kumpul nunggal suci. Apa yang dikumpulkan? Sedulur papat kalimo pancer. Apa yang dinunggalkan? Sedulur papat kalimo pancer. Apa yang disucikan? Sedulur papat kalimo pancer. Caranya duduk diam, santai di tempat yang nyaman. Lalu baca kunci. Baca bacaan kunci dengan patrapnya. Patrap itu untuk urusan pancer. Bacaan kunci itu untuk urusan sedulur papat atau 4 anasir. Nah, ini sudah mulai berusaha memenunggalkan. Setelah 7 kali membaca bacaan kunci, lalu tangannya diturunkan
di posisi yang paling nyaman. Bacaan kuncinya terus dilanjutkan. Sembari menikmati apapun yang ada bersama kita pada saat itu. Langkah awal untuk mempermudah, gunakan media napas terlebih dahulu. Ketika patrap khususnya. Jika samadinya, untuk lebih jelasnya, jika samadinya menggunakan patrap, maka gunakan media napas. Tapi kalau semedinya tidak menggunakan patrap, silakan menggunakan media apapun. Silakan menggunakan titik apapun. Tapi jika semedinya menggunakan patrap, gunakan titik napas. Gunakan napas sebagai titiknya. Kalau tidak menggunakan patrap, silakan menggunakan titik apapun. Caranya menggunakan, semisal contoh, ketika kita menggunakan patrap, yang artinya suka tidak suka harus menggunakan titik napas. Yang paling mudah, bernapaslah melalui hidung. Kalau bernapas melalui mulut juga mudah, ya silakan bernapas pakai mulut, silakan. Tapi pengetahuan saya mengatakan kepada saya yang paling mudah itu bernapas melalui hidung. Terkecuali kalau sedang flu mungkin sulit ya. Nah, kalau sudah bernapas melalui hidung, maka nikmatilah rasanya napas yang keluar masuk dari hidung itu. Menggunakan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup itu sendiri. Setelah bisa menikmati rasanya napas yang keluar masuk dari hidung, satu persatu panca indera kita giring untuk ikut menikmati. Caranya Pak Web, ya gunakan. Setelah berhasil menikmati, gunakan telinga untuk mendengarkan napas, mata untuk melihat napas, mulut untuk merasakan napas, pikiran untuk mikirin napas, hati untuk membatin napas, syahwat untuk menyukai napas. Satu persatu kita ajak ikut serta. Nah, setelah seluruhnya turut serta ke napas, ya pasti tahu sendiri lah. Kita sudah dalam di situ. Kita sudah dalam. Praktek ini hanya sebatas itu kan. Hanya sebatas itu. Tapi klimaknya akan membuka seluruh rahasia. Dan itu tanpa kita niati. Karena apa? Karena ketika kita melakukan praktek ini, sesungguhnya kita sedang berkomunikasi, sedang bercengkrama, sedang berhubungan dengan alam semesta seisinya. Dan itu tanpa kita niati, tanpa kita ingini gitu. Saya ingin berkomunikasi dengan alam semesta, tanpa itu. Tapi itu bisa terjadi secara otomatis, yang artinya ego pamrih arogan tanggal di situ, tidak terpakai sama sekali. Asli, murni, gerak geriknya hidup.
itu sedang terjadi, itu loh nol, itu loh suci, itu loh manunggal jati, itu loh yang pernah saya lakukan bersama panjenengan ketika panjenengan ngerrrr, di saat penyelesaian menekung. Dan itu loh permulaan serta pengakhirannya. Di situ kita bisa berbuat apapun. Di situ kita bisa melakukan apapun. Karena kalau diibaratkan lembaran kertas itu, kertas yang masih kosong, belum ada garis apapun. Jadi kita bebas mau menggambar apapun, kita bebas dan bisa. Namun untuk bisa melakukan itu kita harus terbiasa terlebih dulu. Kalau belum terbiasa ya nggak tahu caranya. Caranya gambar piye, belum tahu kalau belum terbiasa. Untuk mengerti caranya, tekniknya menggambar, kita harus terbiasa dulu manunggal jati. Nah, untuk bisa menjadi terbiasa ya kita harus sering berlatih. Nah, berlatihnya nonaktifkan pikiran, hati, dan syahwat. Karena jika tidak dinonaktifkan, ego pamrih arogane melu. Itu. Nah, itu diajak menikmati rasanya napas, Pak Beb, apa enggak? Siapa yang saya kan katakan, setelah kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo atau hidup berhasil menikmati napas, satu persatu panca indera kita ajak turut serta menikmati. Contoh telinga, kita ajak ikut mendengarkan napas sesuai fungsinya masing-masing. Mata fungsinya kan untuk melihat, nah kita ajak ikut melihat napas. Mulut kan fungsinya merasakan, nah kita ajak ikut serta merasakan napas. Pikiran, nah pikiran kan fungsinya berpikir, nah kita ajak untuk turut memikirkan napas. Begitu juga dengan hati, begitu juga dengan syahwat. Apa ada kata-kata mengajak egonya diajak? Apa ada seperti itu? Kan tidak. Nah, kalau semuanya, kalau sedulur papat kalima pancer ini sudah terbiasa, seia sekata sejalan setujuan, wah keren nanti prakteknya, keren banget prakteknya. Nanti akan seperti kereta kencana yang dikusiri oleh Batara Krishna dan ditunggangi oleh Arjuna. Indah, mewah, kokoh, dan tepat pada waktunya sampai di tujuan. Nah, kalau belum terlatih di situ, belum terbiasa di situ, ya kayak dokar, wah semerawut. Jadi apa yang sudah saya uraikan dari tadi, itu loh yang disebut Tuhan. Maksudnya Tuhan itu loh seperti itu. Dari keseluruhan yang sudah saya uraikan tadi, itu loh yang disebut Tuhan. Itu loh maksudnya Tuhan itu seperti itu. Begitu. Nah, aslinya sederhana. Tuhan itu aslinya sederhana. Cuma kitanya aja yang ribet. Tadi Pak Web mengatakan bahwa seluruh manusia hidup itu adalah putra. Buktinya apa Pak Web?
punya hidup dan punya 4 anasir. Apapun agamanya, apapun kepercayaannya, apapun keyakinannya, apapun sukunya, apapun latar belakangnya, sama-sama memiliki 4 anasir dan hidup. Itu buktinya. Nah, 4 anasir dan hidup inilah wahyu ponco gaib. Wahyu itu pemberian Tuhan, ponco itu 5, gaib itu ruh. Wahyu ponco gaib adalah 5 ruh pemberian Tuhan, yaitu sedulur papat kalimo pancer. Bukankah itu milik seluruh manusia hidup? Berarti seluruh manusia hidup kan putra. Berarti seluruh manusia hidup itu adalah putra. Kalau sudah menyadari, kalau belum menyadari awam. Untuk yang sudah menyadari disebut putra. Untuk yang belum menyadari disebut orang awam. Jadi untuk bisa seperti itu, untuk bisa mencapai itu, siapapun dia, ya harus ponco gaib, Pak. Ya iya, kalau nggak ponco gaib mau apa? Mau bagaimana? Lawang jalannya itu, caranya itu, tekniknya itu, dan itunya ya itu juga dia. Nanti benang merahnya, ketika kita sedang berlatih praktek patrap samadhi manunggal jati, sesungguhnya secara otomatis di luar niatan kita, di luar keinginan kita, di luar kehendak kita, bahkan di luar kesadaran kita, kita sedang bercengkrama, kita sedang berkomunikasi, kita sedang berhubungan dengan alam semesta seisinya. Jadi jangan heran jika sampai mengalami beraneka ragam macamnya, karena kita sedang bercengkrama, sedang berhubungan, sedang berkomunikasi dengan alam semesta seisinya. Dan inti titik klimaknya, ketika hubungan itu sedang terjadi, itulah manunggal jati. Itulah yang dimaksud manunggal jati atau sejatinya manunggal, atau kunci kumpul nunggal suci. Sealam semesta seisinya kumpul jadi satu di suci. Artinya siapapun dia sedang ada di awal dan akhir permulaan kejadian. Artinya siapapun yang sedang di situ berarti dia sedang berada pada titik awal dan akhir kejadian. Kejadian apapun bisa kita rubah. Lah, kita sedang berada di titik awal dan akhir kejadian, berarti kejadian model apapun bisa kita otak-atik sesuai kehendak kita. Masih bisa di otak-atik. Belum paten. Dan semuanya ada di situ.
Makanya disebut kunci, kumpul, tunggal, suci. Seluruhnya sedang ada di situ jadi satu. Ada Tuhan di dalamnya, alam semesta seisinya, plus kitanya sendiri di situ. Jadi satu tempat. Dalam adegan yang sedang terjadi. Karena sedang terjadi, masih bisa disetting ulang lah. Kalau kitanya tidak cocok. Ya, hirungku terlalu pesek, tak kayak bangir nih. Kecil. Kecil. Lalu kita sedang ada di titik awal dan akhir kejadian. Kan kita masih bisa merehab, masih bisa menyeting. Nah, ada yang lebih tinggi dari itu. Yang lebih dalam dari itu ada. Itulah puncak. Dan kita tidak sedang bermain-main di sini. Makanya yang serius. Nah, dan ini tidak bisa dicapai dengan ego pamrih arogan, itu tidak bisa. Tidak bisa. Dan apa yang sedang kita lakukan ini tidak menggunakan ego pamrih arogan gitu. Enggak. Tapi bukan berarti kita tidak punya ego pamrih arogan, tetap punya. Hanya saja ego pamrih arogan kita tidak akan aktif kalau kita belum berada abadi di tempat tersebut. Nanti kalau kita sudah kekal menempati itu, abadi menempati itu, baru ego itu aktif. Karena apa? Karena dia alatnya hidup. Dan yang punya hak menggunakan ego pamrih arogan hanya hidup, bukan 4 anasir. Sebelum kita berada abadi di situ, hidup tidak mau menggunakan lah, belum waktunya. Waktunya hidup untuk menggunakan ego pamrih arogan adalah ketika hidup itu manunggal dengan maha hidup. Kalau hidup itu belum manunggal dengan maha hidup, dia merasa belum waktunya. Merasa belum waktunya. Artinya siapapun dia, jika hidupnya belum manunggal dengan maha hidup, kalau ada ego pamrih arogan sudah bisa dipastikan yang menggunakan pasti 4 anasir, bukan hidup. Makanya ego pamrih arogan jadi masalah, tidak menyelesaikan, tidak menyempurnakan. Kejadiannya tidak indah. Karena apa? Karena yang menggunakan bukan sang empunya. Yang menggunakan pembantu nih, yang menggunakan pembantunya, jongosnya yang menggunakan, bukan sang empunya, bukan bose. Kalau yang menggunakan bose, yang empunya ya pasti indah, menyelamatkan, menyempurnakan, bukan jadi masalah. Kalau yang menggunakan 4 anasir ya jadi masalah karena dalam sengketa, tidak resmi. Dan hidup akan menggunakan ego pamrih arogan itu ketika dia manunggal dengan maha hidup. Ketika suci itu manunggal dengan maha suci, baru menggunakan ego pamrih arogan. Kalau belum ya enggak. Jadi kalau sampai ada ego pamrih arogan bisa dipastikan itu yang menggunakan 4 anasir. Karena hidupnya belum manunggal dengan maha hidup, sucinya belum manunggal dengan maha suci. Artinya yang menggunakan ego pamrih arogan masih 4 anasir. Ya pasti masalah. Masalah. Karena bukan haknya. Tapi ya tidak sedikit yang mendapat kesaksian di situ. Tidak sedikit. Dan apapun kejadiannya itu hanya sebatas kesaksian. Nah, kehidupan manusia sebenarnya itu di situ gitu. Posisi manusia itu sebenarnya di situ. Tempatnya manusia itu sebenarnya di situ. Gerak-geriknya manusia juga sebenarnya di situ, bukan di luar situ.
di luar itu bukan dimensinya manusia. Dimensi manusia yang sesungguhnya adalah manunggal jati. Karena apa? Karena manusia diberi tugas menempati, merawat, dan mengelola alam semesta seisinya. Nah, caranya menempati, caranya mengelola, caranya merawat bagaimana? Memikirkan tentang alam semesta seisinya, merenungi alam semesta seisinya, dan menyadari alam semesta seisinya. Tidak melakukan lebih dari itu. Hanya disuruh berpikir. Dan yang dipikiri alam semesta seisinya. Hanya disuruh merenung. Dan yang direnungi hanya alam semesta seisinya. Dan hanya disuruh menyadari. Yang disadari alam semesta seisinya. Alam semesta seisinya. Kalau dipikir-pikir, Pak Web, kalau Pak Web berkata dengan menggunakan istilah alam semesta seisinya, berarti di situ juga kan ada hutang, ada pekerjaan. Karena apa? Karena itu bagian dari isi alam semesta kan. Benar, benar sekali. Artinya pekerjaan bla 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 keseharian kita juga harus terpikirkan kan, harus terenungi, harus tersadari. Iya enggak? Lah, kalau begitu letak salahnya di mana Pak Web? Prakteknya. Letak kesalahannya itu di prakteknya. Nah, untuk semua itu pikiran kita gunakan untuk mikirin utang, mikirin pekerjaan. Nah, ini yang nggak tepat. Ini yang nggak tepat. Lah yang tepat, nah barusan sudah saya sampaikan. Praktek manunggal jati. Itu kan prakteknya itu. Praktek mikirin itu. Praktek mikirin alam semesta seisinya, praktek merenungi alam semesta seisinya, praktek nyadari alam semesta seisinya adalah latihan patrap samadhi manunggal jati. Kok nggak nyambung? Lawang panjang nggak dipikir, nggak diniat, kayak bener nggak nyambung, harus nggak nyambung. Kecuali saya mau mikirin beras, tapi sing dilakoni praktek manunggal jati, tapi sing dipikir beras. Ya itu kan wis ego pamrih arogan jenenge lawang sengaja diniati. Ini kan kita sedang bercerita lepasnya ego pamrih arogan. Dan saya sudah ngasih penjelasan, ketika seseorang sedang praktek itu, sesungguhnya dia sedang bercengkrama, sedang berkomunikasi, sedang berhubungan. Artinya di luar kesadarannya dia sedang mikirin nggak punya beras, sedang mikirin sedang nggak bisa bayar utang. Itu sudah terpikirkan di dalamnya, tapi tanpa kita niati. Kita sedang berbicara lepasnya ego pamrih arogan. Mesti nggak nyambung lah. Mesti nggak nyambung. Harus tidak nyambung karena tanpa ego pamrih arogan. Gitu. Jadi secara otomatis apapun itu termasuk masalah kita itu sudah terpikirkan oleh kita di situ. Sudah terenungi, sudah tersadari ketika kita praktek itu. Anda kan? Asli nih gampang. Nah kalau prakteknya setiap orang prakteknya seperti itu, mesti orang umat mas, nggak akan pusing, nggak akan capek. Jiwa raga bisa rileks juga. Ketika saya mendapat masalah, ketika saya mengalami masalah, ketika saya menghadapi masalah, seperti itulah saya. Gitu.
Tapi ya nggak etis juga kalau diungkap-ungkap terus, ngisi-ngisi ini. Tapi untuk memotivasi panjenengan, kenapa tidak? Ya, yang penting panjenengan nggak salah sangka aja, nggak salah mengartikan apa yang saya informasikan. Karena apa? Karena ini hanya maksud saya untuk memotivasi panjenengan, untuk memotivasi panjenengan. Gitu. Misal contoh, saya nggak pernah mikirin beras untuk pesanggrahan ini, nggak pernah. Dan lain-lain sebagainya. Saya tidak pernah mikirin beras di pesanggrahan ini dan lain-lain terkait dapur. Saya hanya seperti ini dan seperti ini. Ketika saya mengetahui beras saya sudah habis, beras pesanggrahan sudah habis, dan saya sedang seperti ini, saya tinggal mikirin beras, berpikir tentang beras. Jadilah beras. Nabi, gak nyambung tuh, gak nyambung kan? Harusnya ketika saya mengetahui beras pesanggrahan habis, kan saya mikirin beras harusnya. Menurut orang awam, sing nyambung sing koyo ngono kuwi Pak. Mumet sampean koyo ngono. Enggak. Ketika saya mengetahui beras pesanggrahan habis, saya nggak mikirin beras. Gitu loh. Saya menggiring seluruh panca indera saya untuk manunggal dengan suci. Nah, ketika seluruh panca indera saya manunggal dengan suci, tekniknya kadangan seperti ini. Tekniknya bisa dengan semati, bisa dengan kadangan. Nah, setelah seluruh panca indera saya manunggal dengan suci, aktif ego pamrih saya aktif. Dan aktifnya ego pamrih saya itu karena digunakan oleh hidup saya yang punya hak. Tadi ono beras. Orang nyambung kan? Orang nyambung. Nah, itu motivasi buat panjenengan, itu contoh buat panjenengan itu. Itu contoh. Embo sang ngamparane saka ngendi, sementing yang pasti kan berasnya jadi ada. Ya mbok diterenyi blorong apa-apa kan enggak urusan. Orang urusan. Yang pasti kan berasnya jadi ada walaupun tidak saya pikirin gitu. Nah itu. Jadi kalau kita berbicara lepasnya ego pamrih arogan pasti tidak nyambung. Neng menyelesaikan. Namun menyelesaikan walaupun tidak nyambung. Karena ketika ego pamrih arogan itu tidak aktif dan kita dalam sikon suci, sesungguhnya kita sedang berkomunikasi dengan seluruhnya. Kita sedang bercengkrama dengan seluruhnya, sedang terhubung dengan seluruhnya. Jadi nggak ada sesuatu yang tidak terkait, itu nggak ada. Nah, karena tidak ada sesuatu yang tidak terkait, akhirnya tidak ada sesuatu apapun yang tidak selesai. Jika itu pekerjaan atau PR. Unik kan? Unik, nggak nyambung. Nah, kalau sudah terbiasa dan menjadi kebiasaan, kita bisa seperti itu. Tapi kalau belum terbiasa, belum menjadi kebiasaan, ketika mencapai itu, wes anteng lali. Gitu. Makanya perlu dilatih terus hingga menjadi kebiasaan dan terbiasa. Kalau belum terbiasa, ketika berhasil mencapai itu, ya udah sih lah, orang apa-apa, anaknya apa, wes lah, orang kelingan, pedang kok lek, nek wis kemomoran mana, nek wis kemomoran, eling, aduh, rokok buntak, asu, gue lah wis kemomoran, ketika berada di titik itu nggak kepikiran kalau rokoknya habis, itu nggak kepikiran, ketika berada di posisi itu, kalau kita belum terbiasa. Tapi kalau kita sudah terbiasa, kita tetap sadar
Tetap ingat kalau nggak punya rokok atau rokoknya habis, tetap ingat kalau sudah terbiasa. Tapi kalau belum terbiasa mencapai di titik itu, titik yang sangat luar biasa itu nggak terpikirkan, nggak kelingan kabeh, ya akhirnya jublek. Begitu kemomoran arep ngerokok, aduh rokok ente asu. Nah, praktek ini harusnya gampang. Praktek ini harusnya gampang. Karena apa? Karena sebelum praktek ini kita kan manekung. Nah, apa yang dilakukan manekung kan aslinya ngelatih kui, tapi yang dilatih intinya, yang dilatih pancernya, yaitu kesadarannya. Ketika kita manekung, kita patrap mijil sowan, patrap sabdo sejatine satrio, patrap mijil sejati, kan kita sedang melatih kesadaran itu. Nah, kesadaran ini kan pancere, kesadaran ini kan punjere intinya. Nah, kalau kesadarannya ini sudah kuat terlatih, kan dia punya kemampuan mengajak yang 4 ini tadi. Nah, praktek yang manunggal jati itu tadi, mulai dicak satu persatu kan. Ayo, ayo, ayo. Gitu. Nah, itu merdeka. Jadi kalau kita berbicara lepas dari ego pamrih arogan, berarti merdeka. Nah, itu merdeka. Merdeka itu ya suka-sukanya hidup. Raganya butuh minum. Ning hidup tidak mikirin minum, mikirnya yang lain, tapi raganya bisa minum. Suka-suka dia tuh. Suka-suka dia. Ya ada kalanya juga hidup mikirin minum karena raganya butuh minum. Ada seperti itu. Ada kalanya yang dipikirin bukan minum, sekalipun raganya butuh minum, tapi raganya tetap bisa minum. Itu kemerdekaan hidup itu seperti itu. Jadi kalau dimasukkan ke ego pamrih arogan nggak nyambung. Lawang simpang siur nyambungnya piye? Simpang siur, nggak masuk akal. Kalau bahasa awamnya nggak masuk akal, nggak bisa dicerna. Dan itulah yang dimaksud mujizat atau keajaiban. Mujizat atau keajaiban itulah. Jadi tidak bisa dinalar, tidak bisa dicerna dengan akal pikiran. Unik. Coba latih itu. Latih itu. Kenapa kok latihannya seperti itu, Pak Web? Karena tidak ada sesuatu apapun yang di luar diri. Jadi jangan kau cari keluar. Capek. Oh, nggak kesel. Semuanya ada di dalam diri kita. Jadi apapun masalahnya di luar diri, carilah di dalam diri. Karena yang asli itu di dalam diri. Selamat mo. Yang asli ada di dalam diri. Ya? Butuh rokok, itu kan urusan di luar. Golek menjopo mumet. Golek menjero. Tapi ning jero gak ada pabrik Pak. Oke, gak ada pabrik alias tidak nyambung kan kalau dinalar, nggak nyambung. Oke, tapi mari kita buktikan keajaiban hidup itu tadi. Dunia pun akan saya buktikan. Nah, itu kemerdekaan hidup itu seperti itu. Luar biasanya di situ. Jadi jangan berpikir aneh, jangan berpikir nggak nyambungnya. Kalau kita mikirnya lari ke kok nggak masuk, malah aktif neng kono ego pamrih arogane aktif ngono. Dia nggak wis gagal ora iso.
Angel tadi ini. Kita hanya butuh berlatih terus-terusan sampai terbiasa. Kalau sudah terbiasa, nah baru. Jadi untuk panjenengan yang masih manekung, jangan main-main dengan patrap sama di mijil sowanmu. Jangan main-main dengan patrap sama di mijil sejatimu. Awas sabdo sejatimu. Jangan main-main dengan mijil sejatimu, jangan main-main. Jangan sedang melatih pancer di situ. Sedang melatih pancer di situ. Nah, kenapa pancernya dilatih? Agar punya pengetahuan untuk mengajak serta yang empat. Supaya punya kekuatan untuk mengajak yang empat ini. Nah, prakteknya nanti ketika kita berlatih patrap manunggal jati. Nah, itu patrap manunggal jati itu adalah prakteknya pancer mengajak serta keempat saudaranya. Nah, ketika empat saudaranya sudah bisa bekerja sama dengan pancernya, berarti kita sedang berkomunikasi dengan alam semesta seisinya, sedang bercengkrama dengan alam semesta seisinya, sedang berhubungan dengan alam semesta seisinya. Jadi jangan momori dengan soal rokok sebatang, rugi. Lawang ukurannya alam semesta seisinya kok mikirin rokok sebatang. Teko dewe lek mung sebatang tok. Gitu. Nah, saya perhatikan latihan panjenengan masih ada bentuk-bentuk usaha momori jenengan. Jadi latihannya tidak murni. Dengan berpikir tentang di luar diri setelah atau sebelum atau di saat panjenengan praktek manunggal jati, itu bentuk-bentuk usaha sampean-sampean momori lakunya sampean sendiri. Nah, bentuk-bentuk momoran seperti itulah yang memutus hubungan kita dengan alam semesta seisinya. Jadi biarin aja natural, biarin aja. Terus latih dan latih. Kalau tidak dibiarkan natural, ego pamrih arogannya cawe-cawe muncul. Nah, ego kui mutmainah. Pamrih kui aluama. Arogan kui amarah. Nah, yang nyaris tidak pernah ngerecoki kita adalah subia. Jadi subia itu adalah saudara terbaik kita. Karena dia lebih seringnya mendapat atau menanggung resiko-resiko dari ketiga saudaranya ini. Sing lakoni mutmainah, subia sing nanggung bebane. Sing lakoni amarah, engko subia sing nanggung bebane. Kayak ngono toh. Nggak percaya? Ya, nggak percaya tuh? Lah sing ngawasi pupu mulus lho motomu. Nang apa iki sing Hah? Ayo. Ya, salah satu contoh saja itu.
Nah kalau semua manusia hidup seperti itu, wah nggak ada kemajuan zaman Pak Web, nggak ada mobil, nggak ada pesawat, sok tahu. Belum tentu. Apa hebatnya mobil pesawat dibanding dunia ini? Apa dunia ini bukan kemajuan? Bukan perubahan di setiap harinya? Luar biasa. Nggak ada apa-apanya itu. Rancangan pesawat itu nggak ada apa-apanya. Zaman dulu di abad pertama wujudnya kura-kura itu loh lebih besar daripada rumah istana presiden. Wujudnya seekor kura-kura di abad awal itu lebih besar dibanding istana presiden Indonesia. Sekarang seberapa wujudnya kura-kura coba? Nggak ada apa-apanya kecanggihan pesawat itu. Apa nggak luar biasa? Apa ono pabrik cita aneh apa nenek? Apa desainnya ada? Nggak enak. Pohon-pohon itu, pucuknya pohon dengan langit itu mungkin jaraknya hanya sejengkal. Abad pertama atau di abad awal. Manusia, wujudnya manusia itu wow. Sekarang wujudnya manusia apa? Dispek, seperti wong edan baku. Kecanggihan pesawat, ini apa-apaan nih? Apa nggak canggih? Coba kalau kehidupan makhluk zaman sekarang masih tetap sama seperti makhluk-makhluk yang pernah hidup di abad awal, apa rak kebek jagat? Nah, menungsone wae kayak sepur-sepur. Apa rak kebek dunia? Apa nggak penuh dunia? Kalau semua makhluk masih tetap sama seperti makhluk yang pernah hidup di abad awal, penuh dunia, nggak akan muat. Apa itu nggak canggih? Kurang canggih apa? Darahnya apa? Siapa bilang kalau tanpa itu nggak ada kecanggihan, nggak ada kemodernan? Coba jenengan renungkan, kalau wujud manusia itu masih tetap sama dengan wujud manusia yang pernah hidup di abad awal. Ini kayak monyet. Ya jangan. Saawak ulu kabeh irunge krumpung, ora enek sing bangir, ora enek sing pesek, kabeh padha. Aja. Canggih nemen. Kedaulatan Romo canggihnya luar biasa. Dan itu nggak ada desainnya itu. Dan sekarang sudah tiba waktunya dan memang waktunya seluruh manusia hidup kembali kepada identitas jati dirinya yang sebenarnya, yang seaslinya. Ini waktunya. Ini waktunya.
dikumpulke terus didaur ulang, mending ditiadakan, sama sekali ditiadakan. Dan kejadiannya di era pembaharuan nanti. Mau semua, proses pembaharuan zaman tidak akan terjadi. Tetap menggunakan dunia ini, tetap menggunakan dunia ini. Tapi kalau ada bagian-bagian yang tidak mau, maka pembaharuan itu akan terjadi. Artinya dunia ini akan berubah menjadi dunia yang baru lagi, dengan penghuni-penghuni baru. Dan yang mau-mau ikut serta, yang tidak mau ditiadakan. Karena apa? Karena di era baru nanti itu tidak akan diisi dengan penghuni-penghuni lama. Jadi penghuni-penghuni lama itu ditiadakan. Jadi dunia baru dan semuanya serba baru, kecuali orang-orang lama, makhluk-makhluk lama yang mau, yang bisa ikut menghuni. Makhluk-makhluk lama yang tidak mau dihabiskan dan tidak akan diadakan lagi. Tidak percaya, kita buktikan aja bareng. Semoga panjenengan abadi. Karena kalau panjenengan tidak abadi, cuma saya yang akan menyaksikan, panjenengan tidak ikut menyaksikan. Tapi kalau panjenengan abadi, panjenengan akan menyaksikan bersama saya kejadian itu. Dan saya harap panjenengan tidak bersedih. Siapapun dia, ketika berhasil menempati ranah manunggal jati dan tidak pernah keluar, pasti tahu. Pasti tahu tentang yang barusan saya katakan. Pasti tahu. Dan kalau sudah tahu, pasti mingkem, tidak akan berani berkata. Lah kok wong edan baku berani? Lah wong edan baku nek gak wani ya berarti wong waras. Namanya juga wong edan. Wong edan kan bebas. Mau ngomong apa, kayak mau rekaman di video nganggo singlet tok, ya namanya juga wong edan. Nah kalau pakai pakaian kiai ya jenenge dudu wong edan. Nah, jenenge wong edan ya nggo pakaian singlet. Nggo ya orang nganggo klambi sama sekali. Nggo kadang kalau nganggo klambi tapi kancingnya ora dibenekke. Namanya juga wong edan. Suka-suka dia lah. Kira-kira ngono ora Pak? Sapa Kudus kae. Engko kualat ben, wong edan kualat ya ben wong edan. Ora apa-apa wong edan. Nek wong waras kualat ya wedi. Nek wong edan kualat ya ora kira duwe wedi lah wong edan. Awas nggak diasap. Dhisik kerja ya ben wong edan. Nek wong waras dhisik kersa kan ora wani. Nek wong edan nyapa kok wong edan lek ora wani ya berarti dudu wong edan. Kira kan ngono. Kualat ben. Wedi karo kualat. Wedi nek ora iso patrap nek wedi. Karo kualat kok wedi. Ora iso patrap sama dia, ora iso ngetrapne Wahyu Panca Gaib nganggo sifat lan sikape Wahyu Panca Gaib. Wedi lumrah. Wedi karo kualat. Alah. Wedi karo neraka. Wedi karo neraka. Enggak etis menungso wedi karo neraka. Manungsa iki kena wedi nek ora iso nunggal karo Gustine kuwi wedi. Sebab nek ora iso nunggal karo Gustine, ora iso nunggal karo uripe mesti mati. Ya aku nembe boleh takut. Kalau ndak bisa manunggal dengan hidupnya,
berarti kan pasti mati. Boleh takut. Takut kok sama neraka, sama azab, sama kualat. Wah, wedi ora mendasar. Orang biasa. Takut boleh tapi mendasar seperti wong edan bagu. Nah nek ngono berarti aku kudu melu edan. Edan no. Tapi Dan iki Bedanya baca bang. silakan edan tapi malah harus bagu. Jangan asal edan. Boleh silakan dadi wong edan boleh silakan. Tapi kudu ono bagune. barang Gusti maksudnya. Jadi edane edan bareng Gusti. Nomor gue edane bareng Gusti orang duwe wedi, lawang bareng Gusti kok wedi. Percuma bareng Gusti. Percuma bersama Tuhan, percuma bersama Romo kalau takut kan. Lawang bersama Romo bareng Gusti kok wedi yo lucu. Berarti wong edan baru kan. Edan baru. Edan baru. Wong edan anyar. Baru Romo. Bisa muncul ya. Sombong kemingsun nek ngomong keduwuren kok ketemper buntute pesawat. Sombong ngomong ya ben wong edan. Bolak-balik wis tamu lah wong edan. Lah piye? Wong edan bebas. Pemerintah we gedek kok. Apa meneh sampean? Hah? Presiden we gedek kok. Roh wong edan bagu. Apa meneh sampean? Jadi enggak ngumun saya. Sampean gedek itu saya enggak heran. Lah wong negara gedek kok. Tapi mereka memaklumi karena apa? Karena wong edan. Wong sampeyan sing ora memaklumi berarti kan kebangetan. Ngerti wong edan kok, Mbok. Pikiri. Umat dasar orang. Lah yang mikiri kok mikiri wong edan. Nah, yang mumet dhewe. Buang-buang waktu sia-sia. Daripada buang waktu mikiri wong edan, lebih baik digunakan waktunya buat patrap samadhi. Nglakoni wahyu panca gaib nganggo sifat lan sikape wahyu panca gaib kuwi dhewe, yaitu wahyu panca laku utawa iman. Karena hanya dengan begitu kita bisa manunggal jati dengan hidup, dengan suci, dengan romo, dengan kesempurnaan abadi. Akhirnya orang bakal terancam ice death. Rumit ya. Jeru iki. Wes lo Pak. Engkau pada sing gagal paham. Engkau dibully maneh aku. Sampai sing bully jan. Apa yang sudah saya informasikan tadi, apa yang sudah saya uraikan dari awal sampai akhir tadi, panjenengan akan benar-benar bisa mengerti, akan benar-benar bisa memahami, dan benar-benar mengetahui ketika panjenengan mengalami sendiri di saat berlatih praktek patrap manunggal jati. Sedangkan tata cara dan teknik-tekniknya silahkan simak video saya yang berjudul Micil dan Sedulur Papat. Simak juga video lanjutannya yang merupakan prakteknya, yaitu yang berjudul Praktek Kunci atau Manunggal Jati. Di dua video itulah pelajaran, pengertian, pemahaman, dan pengetahuan terkait apa yang sudah saya informasikan malam ini di video ini. Lebih maksimal datang langsung temui saya. Tapi jangan nyesal.
Makanya saya wong edan bagus. Dudu wong waras. Kadangan kita malam ini saya cukupkan sampai di sini dan kita sambung lagi di kali lain, waktu lain dengan menu yang lain ya. Untuk yang sedang menekung selamat berjuang, untuk yang tidak sedang menekung motivasi saya tetap latih dan teruslah berlatih mempraktekkan patrap manunggal jati. Sedangkan motivasi untuk yang masih menekung masih tetap sama, yaitu terus praktekkan apa yang saya tulis di 2 lembar kertas yang saya tempelkan di dinding samping saya, belakang saya. Sukses, selamat, rahayu untuk kita semua.